Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. A. Melawan kuasa negara kolonial. Perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa lokal dalam melawan kolonialisme dapat digolongkan menjadi dua periode, yaitu periode sebelum abad ke-19 dan periode setelah abad ke-19. 1. Periode sebelum abad ke-19. A. Perlawanan rakyat Mataram Islam. Sultan Agung adalah Raja Mataram Islam yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram Islam dan mengusir kekuasaan asing dari Kepulauan Indonesia, seperti VOC. Untuk menghadapi pasukan Mataram Islam, VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti. Serangan pertama pasukan Mataram Islam terhadap VOC mengalami kegagalan. Pasukan Mataram mereka mendirikan lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. B. Perlawanan rakyat Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Trisatya sekitar 1650-an, Banten mulai mengalami perkembangan pesat. Pada saat itu, Sultan Haji sedang tidak akur dengan ayahnya. VOC dan Sultan Haji mengadakan perjanjian untuk menyingkirkan Sultan Ageng Trisatya dari kerajaan Banten. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji mampu meredam perlawanan dan memukul mundur pasukan Sultan Ageng sampai ke Bogor. C. Perlawanan rakyat Makassar. Kerajaan Guatalo atau Kerajaan Makassar merupakan salah satu kerajaan besar yang berdiri di Sulawesi Selatan. Sejak era Sultan Malikus Said hingga Sultan Hasanuddin, VOC tidak pernah diizinkan melakukan aktivitas dagang di wilayah Makassar. Setelah 1 hari 1 malam, pasukan VOC mundur dan mencari aliansi kepada Raja Buton, Ternate, dan Bon. Setelah berhasil membentuk aliansi, pasukan VOC bersama Arung Palaka dari Bugis kemudian menyerang Makassar pada tanggal 9 Juli 1667. 2. Periode setelah abad 19. Perlawanan terhadap bangsa-bangsa Eropa berlanjut hingga abad ke-19. A. Perang Padri. Perang Padri terjadi sejak tahun 1803 hingga 1838 di Sumatera Barat. Pada awalnya, perang ini terjadi antara kaum Padri dan kaum adat. Pada perkembangannya, Belanda ikut campur dalam Perang Padri. Perang Padri periode pertama dipimpin oleh Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Imam Bonjol pada akhir tahun 1834. Belanda memusatkan kekuatannya untuk menguasai Bonjol. Pada tanggal 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol sempat berunding dengan Belanda tetapi mengalami kegagalan. B. Perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817 dilatar belakangi tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua Van den Broek yang melakukan kembali kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris. Perang Saparua berhasil merebut benteng de Oorstede dan menewaskan kepala Residen Saparua beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817, Belanda melancarkan serangan balik dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Bitjes untuk merebut kembali benteng de Oorstede. Kapitan Patimura dikhianati oleh Raja Booy di Saparua. C. Perlawanan di Ponorogo. Perang di Ponorogo atau disebut Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Latar belakang perang di Ponorogo adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Pada tahun 1827, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Sentot Albasa Prawirodirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis dan Peron dan Mayor A.F. Michel untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Pangeran Diponegoro. D. Perang Banjar. Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah kerajaan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Banjar. Padahal seharusnya yang naik takhta menjadi Sultan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah II.
Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mulai melemah karena serangan penyakit paru-paru dan cacar. Perang Puputan pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Gusti Ketut dilantik menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali. Saat itu Belanda tengah berusaha manipulasi perdagangan rempah-rempah di Bali melalui perlayaran Hongki. Tetapi kapal Belanda karam di Bali pada tahun 1843. Belanda berhasil meminta persetujuan dari beberapa raja di kerajaan Bali untuk menghapuskan hukum-hukum tawan karang dan mengakui kekuasaan Belanda. Namun kerajaan Buleleng tetap memegang pendiriannya. B. Dampak kolonialisme di Indonesia. 1. Bidang politik. A. Pembentukan pemerintahan kolonial. B. Pembatasan kemerdekaan berpolitik. C. Pembagian daerah administratif. D. Pendidikan politik yang terbatas. 2. Bidang ekonomi. A. Eksploitasi sumber daya alam. B. Monopoli perdagangan. C. Perkembangan industri. D. Ketergantungan ekonomi. 3. Bidang sosial. A. Pemisahan golongan masyarakat. B. Perubahan nilai dan budaya. C. Pendidikan dan pengetahuan kolonialisme bahwa sistem pendidikan modern ke Indonesia. D. Perubahan sistem kerja. E. Perubahan pola hidup, pendidikan, pekerjaan, teknologi, nilai dan budaya. 4. Bidang budaya. A. Pengaruh Eropa pada seni budaya. B. Hilangnya dan kebudayaan lokal. C. Meningkatnya mobilitas dan pertukaran budaya. D. Pemiskinan dan penindasan kelompok masyarakat. E. Perkembangan bahasa Indonesia. 5. Bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan pada masa kolonial berkait erat dengan kebijakan politik etis. Program politik etis meliputi edukasi pendidikan, irigasi penggairan, dan migrasi perpindahan penduduk.